pos operasi ya, persiapan pre dan pos operasi ya. Baik. Izin share screen ya. Oke, sudah masuk. Sudah ya? Sudah, Dokter. Oke, baik. Jadi hari ini kita hanya membahas tentang pre dan post operasi ya. Kalau untuk peri operasi itu nanti tergantung dari jenis operasi apa yang akan kita lakukan ya. Jadi kita untuk bahas ini kemarin pun praktikum videonya sudah adik-adik ini kan, sudah adik-adik lihat dan sudah jelaskan. Baik. Jadi memang persiapan operasi ini sangat penting dan harus diperhatikan ya, terutama dalam pengetahuan dasar terhadap bahan dan alat ya kan. Kalau kita tidak tahu bahan apa yang harus kita siapkan untuk operasi, alat apa yang harus kita siapkan untuk operasi, itu juga akan mengganggu proses operasi nanti, perjalanan operasi nanti pasti akan membuang waktu karena misalnya ada saja alat yang kurang, ada saja bahan yang kurang sehingga pas ketika dibutuhkan tidak tersedia sehingga akan lari-lari mencari. Nah, itu akan memperlama proses operasi. Kita tahu sendiri bahwa operasi itu harus dilakukan secepat mungkin, sebisa mungkin ya, karena semakin cepat kita semakin sedikit menggunakan obat anestesi, ya kan? Karena kalau semakin lama kita pasti akan membutuhkan semakin banyak obat anestesi. Nah, ini yang nanti akan berpengaruh terhadap waktu bangunnya dan sebagainya. Anestesi itu kan tidak aman ya, meskipun kita sudah mencari paling aman, tapi pasti sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kesehatan. Kemudian menguasai teknik aseptis. Nah, itu tadi. Aseptis ini karena berpengaruh terhadap proses kontaminasi dari suatu perjalanan operasi nanti ya. Jadi semakin nanti kalau teknik tidak aseptis tekniknya ya, kalau orang Jawa bilang hera-hero ya, kemudian sembarangan naruh alat, nah itu kan juga nanti akan terkontaminasi sehingga akan menyebabkan infeksi karena kita tahu bahwa istilahnya proses operasi, keberhasilan suatu operasi itu tidak hanya tergantung pada selesai operasi berarti bukan, tapi posnya ini juga akan berpengaruh ya. Ketika kalau posnya sudah bagus, sudah sembuh, sehat, nah itu baru dikatakan operasinya berhasil ya. Nah, ini prosedur operasi terdiri atas preoperasi, operasi dan post operasi ya. Jadi itu terdiri dari persiapan dan seleksi alat, persiapan dan preparasi hewan, persiapan operator serta anestesi ya. Jadi anestesi ini termasuk preoperasi ya. Ya, kalau kemarin sudah dijelaskan tentang persiapan dan sterilisasi peralatan operasi ya, jenisnya apa saja ya, kemudian tekniknya bagaimana mau wrapping ya, jadi membungkusnya ya, itu sudah dijelaskan di praktikum. Jadi kalau bisa alat dan bahan perlengkapan operator yang sifatnya gampang terbakar ya, itu sebaiknya dipisah bungkusnya, mewrapnya. Dan biasanya dipisahkan kalau yang tahan panas suhunya tinggi, kalau misalnya yang tidak tahan panas misalnya perlengkapan operator ini berarti biasanya di steril di ozon dengan ozon ya, sehingga dia tidak gampang terbakar. Nah, ini adalah bahan-bahan yang direkomendasikan. Jadi kan sebenarnya sterilisasi itu nanti sama Dokter Budi ya, topiknya itu ada dua. Ada fisik, ada kimia, atau yang dibagi dengan ada yang basah dan kering ya. Nah, biasanya kalau memang kondisi yang tidak memungkinkan pada waktu misalnya
di lapangan ya yang tidak mempunyai alat untuk steril. Nah, ini boleh pakai steril basah atau steril kimiawi. Nah, ini adalah bahan-bahan yang direkomendasikan untuk steril untuk alat-alat ya, bukan untuk hewannya ya. Bukan untuk ini untuk alat-alatnya ya. Nah, ini teknik sterilisasi alat ya. Jadi dibungkus seperti ini, di wrapping ya. Kemudian semakin tinggi suhunya, maka lama proses untuk sterilisasinya semakin. Kalau suhunya rendah, tidak terlalu tinggi, maka proses sterilisasinya juga semakin panjang ya. Nah, tadi perlengkapan operator disteril dengan menggunakan pemanasan ozon tadi. Nah, ini kalau itu alat sudah disiapkan, nah ini adalah persiapan dan preparasi hewan ya. Jadi meliputi pemeriksaan fisik pastinya ya. Jadi dari pemeriksaan fisik itu kita bisa menentukan jenis anestesi apa yang harus kita pakai, ya kan? Harus kita siapkan bahan-bahan apa saja, mengantisipasi. Misalnya kalau dia mempunyai riwayat dia minum obat-obat anti perdarahan gitu misalnya. Jadi kita harus prepare apa. Kemudian misalnya pada waktu pemeriksaan fisik suhunya rendah. Nah, ini berkaitan dengan ini, pengukuran temperatur. Pengukuran temperatur misalnya ternyata pada waktu pemeriksaan fisik temperaturnya rendah. Ini cukup bahaya. Kenapa? Karena pada suhu yang rendah itu satu akan menyebabkan fungsi dari HEPAR itu tidak bisa berjalan dengan bagus ya. Lever tidak bisa metabolisme obat sehingga dikhawatirkan hewannya ini tidak cepat bangun ya. Recovery-nya akan tertunda. Itu satu. Kedua, akan terjadi yang namanya gangguan platelet mengalami agregasi ya. Jadi hipotermi platelet agregat disfungsi ya. Jadi akhirnya apa? Kalau plateletnya tidak bisa agregasi, trombositnya tidak bisa agregasi sehingga tidak bentuk trombus. Sehingga ketika terjadi perdarahan itu cukup bahaya. Padahal kita tahu sendiri ketika kita menjalankan operasi kita tidak bisa mencegah terjadinya perdarahan, paling tidak meminimalisir. Kalau mencegah tidak ada perdarahan sama sekali tidak mungkin, pasti ada perdarahan. Nah, dikhawatirkan kalau pada suhunya rendah itu akan menyebabkan gangguan platelet agregasi sehingga nanti proses perdarahannya akan lebih besar gangguannya ya. Kemudian frekuensi nafas dia usus, berat badan, selaput mukosa, diameter pupil ini juga akan berpengaruh terhadap nanti jenis anestesi apa yang harus kita berikan ya. Nah, ini persiapan lapangan operasi pada pasien ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencegah kontaminasi bakteri tadi ya. Tahapannya adalah clipping, jadi dicukur. Kemudian kalau sudah cukur sampai halus ya, kemudian dilakukan scraping ya, digosok itu untuk membersihkan sisa-sisa kotoran-kotoran yang masih melekat ya, dengan pencukuran saja tidak cukup ya. Baru kalau sudah di scraping bersih, dikeringkan, setelah itu baru diolesi dengan alkohol 70% ya. Setelah alkohol baru diberikan povidone iodin. Jadi jangan kebalik, bukan povidone iodin dulu baru alkohol ya. Nah, ini adalah bahan yang direkomendasikan untuk steril atau antiseptik untuk proses hewannya ya, yaitu hanya betadine dan chlorhexidine ya, idopurs ini kan isinya contohnya untuk bahannya adalah betadine, prepodine, vescodine itu ya, dan chlorhexidine. Nah, ini adalah teknik clipper ya. Teknik clipper nanti kalau tidak bersih boleh ditambahkan dengan pakai silet ya. Mungkin kalau ada masih bulu-bulu kecil yang belum terikut pada waktu pakai clipper ini, boleh ditambahkan dengan kita menggunakan silet ya. Nah, ini setelah itu bulu-bulunya divakum ya, dibersihkan, kemudian di scrubbing,
baru kemudian dioles. Nah, pengolesannya juga harus punya teknik ya, tidak sembarangan. Jadi yang diolesi dulu itu harus area yang akan dilakukan operasi ya. Jadi yang harus diolesi itu yang area yang mau akan dioperasi. Jadi jangan di tepinya dulu, tapi area yang mau dilakukan insisi itu diolesi dulu, baru tepi-tepi ya. Misalnya loh kok tengahnya masih kurang ya kayak betadinya. Nah itu tidak bisa di kapasnya itu dipakai, tapi dibuang ya, dibuang, kemudian kita ambil kapas baru, tampon baru, kasih betadin, kemudian diolesi gitu ya. Nah kalau sudah ini kita masuk sal dulu. Jadi kalau sudah disiapkan hewannya, diposisikan dulu ya, di posisi pembedahan ya. Jadi ada posisi pembedahan itu ada rebah dorsal, rebah lateral, rebah ventral, dan modifikasi rebah ventral. Nah, ini untuk istilah bedah sama istilah radiologi itu akan agak berbeda ya. Jadi kalau istilah radiologi itu kalau mungkin pada waktu itu pernah ya, pada waktu radiologi ya sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau radiologi itu lebih mengarah kepada yang disebut itu adalah dari arah cahaya, tapi tetap yang harus kita periksa, mau misalnya kita mau periksa patah tulang tuh yang sebelah kiri, berarti yang nempel di kaset itu yang kaki yang patah yang sebelah kiri. Tapi penyebutannya adalah misalnya kalau lateral, posisi lateral, kalau dorsoventral dan sebagainya itu tidak ada masalah. Yang agak susah itu lateral. Jadi kalau kamu misalnya ada kaki kiri yang mau dilakukan, ini radiologi ya, kalau ada kaki kiri yang mau dilakukan pemeriksaan, apakah ada, misalnya dia pincang, apakah ada fraktur atau tidak, ya jenis frakturnya apa, kita X-ray. Posisinya itu penyebutannya adalah lateral dexter. Karena yang kena cahaya adalah yang sisi kanan, ya. Yang kaki kiri yang mengalami patah atau yang mau diperiksa itu yang nempel di kaset. Jadi bukan posisi lateral sinister. Paham ya? Lateral dexter. Nah, berkebalikan kalau bedah itu yang disebut adalah bagian yang nempel di meja. Nah, kalau yang bagian di operasi berarti yang di atas. Jadi penyebutannya misalnya kalau dari kaki kiri, letakkan posisi pembedahannya adalah pada lateral apa? Dexter apa sinister? Dexter. Dexter. Karena yang nempel adalah bagian dexter yang nempel di meja. Dan yang mau dioperasi yang kiri. Berarti yang kiri yang di atas ini yang mau dilakukan operasi ya. Tuh, good, pinter. Ya. Jadi ini adalah kalau rebah dorsal ini fungsinya apa, tujuannya untuk apa? Tujuannya indikasinya adalah untuk bedah abdomen, kastrasi, fenestrasi, cervicalis, reseksi kelenjar mami dan sebagainya. Ini bisa dibaca. Nah, kalau sudah diposisikan, kita kembali ke depan, yaitu dilakukan pemasangan drip. Ya. Nah, pemasangan drip ini cukup penting ya. Jadi jangan diremehkan satu perjalanan operasi ya, karena satu dengan drip ini tujuannya bisa menjaga sterilitas, kemudian mencegah kontaminasi dan mempertahankan suhu ya. Jadi ini penting karena tadi suhu. Nah, setiap perjalanan operasi itu akan menyebabkan penurunan suhu itu pasti. Satu, mungkin karena kehilangan darah. Kedua, karena fungsi metabolismenya sudah turun juga karena semua dihentikan, sehingga produksi panas itu juga sangat kecil. Sehingga makanya kemungkinan terjadinya penurunan suhu pada pelaksanaan operasi itu cukup besar. Makanya sering diberikan blanket ya, selimut panas itu untuk mempertahankan suhu, atau di meja itu ada termoregulator. Di meja operasi itu biasanya dipasang termo pemanas gitu. Itu juga salah satunya untuk mempertahankan suhu fungsinya ya. Jadi istilahnya penting ya, karena dripping ini adalah salah satu upaya untuk mempertahankan suhu tadi ya. Sistemnya ada single dan multiple drip ya. Nah, ini single drip.
single drip ini fungsinya untuk minor surgery, untuk operasi kecil ya. Kalau single drip ini, jadi ada yang bentuknya kotak, bulat, ada yang segi 4, ya ini ada yang persegi panjang, tergantung ya, tergantung apa namanya nanti yang mau di area operasinya bentuknya bagaimana ya. Minor surgery, jadi misalnya untuk apa, pengangkatan ini apa namanya, endoplasium bulbi, untuk out hematom, kemudian inner surgery apa, kasar adalah menggunakan multiple drip ya. Multiple drip ini berarti lebih dari 2 ya. Biasanya memang 4, idealnya itu 4, tapi kalau misalnya ortopedi itu kadang hanya 3 bisa ya, lebih dari 2 pokoknya. Nah, untuk memasang drip ini ya, kita ada tekniknya juga. Yang dipasang dulu itu harus bagian kaudal, kranial, samping-samping. Kenapa dok kok bagian kaudal dulu ya? Karena di bagian kaudal ini kan tempatnya pup, tempatnya pipis ya kan? Ini kan bagian yang kotor. Ini harus kita tutupin dulu. Sehingga yang atas itu tidak kena kotoran, sehingga drip yang di atasnya tidak kena kotoran. Gitu ya. Jadi harus punya alasan. Jadi kenapa harus ditaruh di bawah dulu yang ditutup ya tadi, karena ini adalah area yang paling kotor. Jadi ini harus ditutup dulu sehingga bagian yang atas ini, samping ini kan nanti bagian atas ini sudah tidak terkontaminasi oleh feses dan urin karena sudah ditutup oleh yang drip pertama. Ya. Nah, ini untuk bedah abdominal ya, untuk toweling in, draping insisi ya. Tekniknya itu adalah ini biasanya untuk misalnya kalau ada mau dilakukan enterotomi, mau dilakukan sistotomi. Tujuannya adalah ketika kita membuka misalnya mau mengeluarkan misalnya sesar ya, mengeluarkan fetus. Kita buka, ini berarti kan amnion, cairan amnion. Kalau amnionnya tidak steril kan nanti kalau tumpah mengkontaminasi ini abdomen itu kan juga akan membuat infeksi, nanti akan terjadi peritonitis. Nah, makanya dilakukanlah toweling in. Nah, toweling in itu jadi setelah dipasang 4 drip begini ya, 4 drip kemudian dilakukan insisi. Selesai kan ya, dilakukan insisi. Nah, baru dipasang tambahan 2 dripnya ya. Nah, itu diklemkan di bagian insisinya ini. Jadi misalnya ini tempelkan di klem ini kan, nah ini seperti ini, ditaruh di insisi sebelah sini, diklem-klem, terus habis gitu ini kain yang sisa panjang di samping dibuka seperti ini. Sama dengan yang nanti ini juga diklem di sini, kemudian dibalikkan di situ. Ya memang harus praktek ya. Semoga Dede bisa membayangkan. Bisa enggak? Apakah masih bingung? Paham? Paham dokter. Paham ya? Paham kok. Gampang sebenarnya. Jadi intinya ya tadi dijepitkan di insisinya ini. Gitu terus gitu ya. Nah, ini dari posisi ke persiapan operator. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke persiapan operator. Kemarin ini juga sudah diperagakan ya. Bagaimana mencuci tangan, ya kan? Pencucian tangan ini mulai dilakukan dari ujung jari sampai ke bagian siku selama kurang lebih 5 menit, ya kan? Kemudian keringkan tangan dengan menggunakan handuk yang telah steril, baru pasang urutannya itu tutup kepala, ya, tutup kepala, masker, baju, baru pakai kaos tangan, ya. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Nah, nanti ini kalau keliru, ada yang masangnya salah misalnya, kamu pasang dulu maskernya, pasti nanti akan ketutupan oleh topinya.
Sama dengan baju, kamu misalnya kalau pakai glove dulu, baru pakai baju, pasti nanti glove-nya tertutup oleh baju. Padahal glove-nya ini yang di luar, bajunya ini tertutup oleh glove lengannya ini, lengan baju ini. Nah, ini adalah contoh yang betul, ya. Pakaian operasi itu masih selalu panjang di bawah lutut, ya. Kemudian ada tali 2 di bagian leher dan bagian pinggang, ya. Kemudian lengannya pasti selalu berkaret, ya, tidak berkancing, ya. Warnanya ini standar, ya. Jangan pakai warna yang aneh-aneh, misalnya pink, kuning, ya, biasanya hijau, biru, ungu, itu biasanya, ya. Nah, ini adalah teknik gloving, teknik gloving. Kemarin juga sudah diperagakan pada waktu praktikum, ya. Jadi tekniknya namanya skin to skin, rubber to rubber, ya kan? Ya. Jadi seperti biasanya. Jadi kalau sudah standar, jadi kalau pada yang sudah glove yang sudah di packing steril itu biasanya disiapkan seperti ini, sudah di bagian dalam ini ditekuk di luar, ya, bagian dalam ini ditekuk di luar. Nah, kalau operatornya itu belum menggunakan sarung tangan, maka dia hanya boleh pegang area ini, tidak boleh pegang yang rubbernya ini, ya, tidak boleh. Jadi hanya bagian yang dalamnya ditekuk ini, pegang, kemudian dimasukkan, set, gitu ya. Tetap pegang ini. Duduk ini kiwir-kiwir, biarkan kalau misalnya kiwir-kiwir susah, karena kita tidak boleh pegang ini. Biarkan kiwir-kiwir, tekniknya misalnya kalau tidak bisa, kalau ini masih bisa ditarik, tarik aja, ya, tapi takut sobek misalnya, dok takut sobek, ternyata ini masih panjang, nggak apa-apa, biarkan aja. Kita ambil, nah kalau sudah pakai kaos tangan, gantian, kita tidak boleh pegang ini, kita pegangnya area ini. Makanya ini kan kita pegangnya rubber. Jadi makanya ini tangannya ini nyelip di antara ini yang bagian dalam dengan bagian luarnya ini. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik, sudah, nanti tinggal nanti yang kurang tadi yang kurang bagus masih kiwir-kiwir ditarik gitu. Ya. Cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Tidak ada yang ditanyakan? Oke, baik. Nah, kalau tadi sudah pre-nya, berarti sekarang adalah perawatan post operasi. Intinya perawatan post operasi itu dibagi 2 tahap, ya, ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 itu adalah tahap di mana hewan masih belum sadar penuh. Biasanya dia belum pada posisi sternal rekumbensi, ya. Biasanya dia belum pada posisi sternal rekumbensi. Nah, karena belum sternal rekumbensi dan belum sadar penuh, maka harus dicek rutin. Suhu, pulsus, respirasi, kapilari refill time, ini harus dicek rutin, paling tidak 30 menit sekali, karena ini yang apa namanya, ini akan membantu mengevaluasi dari recovery-nya, karena biasanya suhu itu rendah, ya. Jadi kalau nggak dicek, kalau sudah suhu rendah harus segera apa yang dilakukan, misalnya dikasih penghangat, kasih infrared, ya, kasih kompres panas di ketiak-ketiaknya, atau kalau misalnya kok suhunya dingin gitu, nah apa yang harus dilakukan? Ternyata kalau suhunya suhunya panas misalnya, nah itu berarti harus diapakan? Misalnya harus diberi suntikan penurun panas gitu ya, kompres dingin, nah terusnya. Sama misalnya kalau waduh pulsusnya kok rendah, ini kok pulsusnya sangat rendah sekali, berarti ini kan sudah tanda-tanda shock, misalnya dikasih dopamin, ya. Nah seperti itu harus sudah disiapkan apa gitu ya, untuk wah ini sudah hipovolemik, so kita harus kasih epinefrin, bisa dikasih atropin. Nah itu kan dari situ kita bisa mengamati bahwa hewan ini normal atau tidak. Nah kalau sudah normal pasti nanti setengah jam, 15 menit, setengah jam, 1 jam pasti sudah bangun, ya. Kemudian tidak diperbolehkan dimasukkan kandang sampai pasien itu posisinya pada sternal rekumbensi. Jadi tetap taruh di luar, jangan taruh kandang. Nanti kalau taruh kandang tidak bisa kita awasi, ya.
Kalau mau taruh kandang boleh, tapi tetap harus diawasi. Tapi biasanya kandangnya juga harus terbuka sangat besar, karena kalau kandangnya kecil nanti dia tidak tidak bebas untuk mendapatkan udara. Nah itu juga akan mengganggu proses recovery-nya, ya. Kemudian lakukan perawatan luka operasi seperti biasa, dibersihkan dulu lukanya, kemudian ditutup dengan terserah mau kasih salep atau kasih betadin, kemudian ditutup pakai kasa, ya. Tuh, kemudian tadi upayakan suhu tetap hangat. Nah, ini sebelum dia posisi secara rekombinasi atau dia masih tidur, jangan sekali-sekali memaksakan diberikan makanan atau minuman. Ya, biarkan sampai dia posisi rekombinasi sudah sadar baru diberikan makanan minuman. Lodo kalau sampai seharian misalnya drop sampai seharian dia belum bangun, enggak apa-apa, sudah jangan dipaksa kasih makan. Ya tetap infus jalan, oksigen, itu harus diperhatikan terus, ya. Dan kalau sudah posisi lama tidak bangun-bangun itu harus dirotasikan posisinya, karena dia belum bisa bangun sendiri, jadi tidak bisa berpindah-pindah tempat. Itu harus dipindah-pindahkan, dibalak-balik gitu ya, biar tidak terjadi atelektasis paru-paru. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian bila perlu memang diberikan painkiller atau pemberian obat-obatan sesuai dengan kondisi pasien dan atas petunjuk dokter. Nah, tahap 2 ini adalah tahap yang sudah mulai pulih dari sadar, ya. Dia sudah posisi pada sternal rekumbensi, ya. Nah, kalau sudah situ boleh disiapkan makanan, dikasih minum sedikit dulu aja. Dan saya sarankan makanannya itu kalau bisa makanan lunak dulu, ya. Jenis operasi apapun, tidak hanya operasi digestif, ya, saluran cerna, tapi operasi apapun upayakan diberikan makanan lunak dulu. Kenapa? Karena usus ini peristaltiknya belum sempurna, ya, belum sempurna. Jadi kalau diberikan makanan berat nanti akan terjadi konstipasi, muntah itu bisa terjadi, ya. Muntah itu nanti karena belum ada peristaltik itu bisa terjadi. Kedua, jangan bingung kalau ada pasien nanya, "Loh Dok, sudah 3 hari ini kok belum pup?" Ya. 3 hari belum pup tidak masalah. Kalau pipis memang harus segera pipis, ya. Tapi biasanya kalau pup itu sampai 5 hari belum pup itu 5 hari lah. Kalau saya biasanya 5 hari, setelah 5 hari belum pup baru saya kasih obat. Itu wajar. Karena apa? Tadi peristaltiknya itu belum pulih 100% sehingga dia belum bisa defikasi dengan sempurna. Tapi ada yang 1 hari sudah defikasi, itu ada. Macam-macam tergantung dari kekuatan pasien. Karena apa? Kalau manusia bisa ditanya, ya kan sudah kentut. Nah, kentut itu kan merupakan indikasi bahwa peristaltiknya sudah mulai kembali normal, ya kan. Jadi boleh dikasih makan. Tapi kalau kita kan kita tidak bisa. Masa bisa kamu nanya, kamu sudah ngentut belum? Pasien bertakwa ora iso, ya kan. Kamu tidak tahu kentutnya kapan juga nggak tahu. Nah, tanda-tandanya itu tadi sternal rekumbensi, maka diberikan juga makanannya harusnya lunak dulu 1 hari atau 2 hari. Selanjutnya boleh, ya. Kemudian pengamatan tingkat hidrasi dan pengamatan behaviornya. Ini jangan lupa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas? Tidak ada pertanyaan? Baik, ya karena sudah ada praktikum kemarin ya, tinggal kita mengulangi lagi. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan belum sempurna ya, karena pada saya juga tak begitu enak. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.